Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Pratama dengan nomor induk mahasiswa 0534686623 dari program studi Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya akan menyerahkan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Aplikasi yang saya buat adalah sistem pemesanan bahan ajar UT. Di dalamnya ada dua fitur utama. Yang pertama, halaman stok bahan ajar untuk mengelola stok buku atau modul UT. Kemudian yang kedua ada halaman tracking delivery order untuk mencatat pengiriman bahan ajar ke mahasiswa. Pada penjelasan ini saya akan mulai dari struktur folder, kemudian cara aplikasi mengambil data dari penjelasan, kemudian penggunaan view komponen dan template, kemudian sampai fitur-fitur seperti filter, sort, root, kemudian voucher, dan form validasi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan struktur folder proyek tugas 3 ini. Nah, di sini saya membuat folder utama bernama tugas 3, ya kan di sini. Kemudian di dalamnya ada beberapa folder dan file paling penting. Nah, sorry. Kemudian di dalamnya ini ada beberapa folder dan file penting. Mulai dari index, ini adalah halaman utama aplikasi. Nah, nanti view akan menempel di file ini, tepatnya di elemen dengan ID app. Contoh ini, di ID app. Nah, ini adalah halaman atau rumah aplikasi view. Semua komponen dirender dengan ID app ini. Nah, kemudian ada folder asset. Nah, di dalamnya ada CSS. Kemudian CSS ini saya pecah jadi beberapa untuk supaya lebih ringan. Kemudian ada eh, apa lagi? IMG, ini untuk icon dan logo. Kemudian ada folder data. Nah, di sini isinya adalah JSON. Nah, file ini berisi data stok bahan ajar, daftar paket, daftar ekspedisi, dan DO yang sudah ada. Jadi aplikasi saya tidak memakai database, tetapi memakai file JSON sebagai sumber data. Kemudian ada folder JS, ada komponen dan service. Nah, kita mulai dari JS app dulu, rootnya. Nah, ini adalah kotak utama. Root view kotak utama dari program ini. Kemudian di sini ada API di folder service api.js. Ini untuk apa? Ini adalah service untuk mengambil data JSON menggunakan fetch. Di sini. Kemudian ada components. Nah, di component ini ada beberapa file. Yang pertama ada stock table. Ini komponen untuk halaman stok bahan ajar. Kemudian ada status, komponen kecil untuk batch status stok, ada aman, menipis, kosong, seperti itu. Ya, cuma itu isinya, cuma status itu doang. Kemudian ada modal. Nah, add modal. Ini untuk konfirmasi atau himbauan. Kemudian ada DO tracking. Nah, ini untuk komponen untuk halaman tracking DO yang menampilkan daftar DO pencarian dan progres pengiriman. Dan yang terakhir ada form, order form. Ini untuk komponen form untuk menambah delivery order baru. Nah, dengan struktur seperti ini, kode lebih rapi karena tiap fitur punya file komponen sendiri dan data terpisah di file JSON. Nah, oke, kemudian saya jelaskan isi dari index.html.
Di bagian body ini, saya memiliki elemen div dengan ID app. Ini adalah rumah aplikasi view, tempat view akan menempel. Nah, di dalam app saya menampilkan header, kemudian ada navigasi berupa tombol atau pindah antara tab stop ban ajar dan tab tracking. Nah, ini stop table, ini untuk pindah ke stop, dan ini untuk pindah ke tracking. Jadi kalau current tab bernilai stop, maka komponen DA stop table yang ditampilkan. Nah, kalau current tab bernilai tracking, maka komponen DO tracking yang akan muncul. Nah, kemudian di bagian bawah index.html, saya juga menuliskan template untuk setiap komponen dengan script. Nah, stock table template. Nah, di sini template komponen. Ada stock table, modal, status page, order form, tracking DO. Nah, ini semuanya disisipkan di sini. Ini untuk stock table. Ya, ini untuk template stock table. Kemudian ada status page. Nah, ini untuk batch, status batch. Kemudian nah, di sini semua loh. Nah, ini untuk modal template, kemudian ini untuk form template-nya, kemudian ini ada DO tracking template-nya, ini stock table template, batch, kemudian ada modal. Nah, semuanya ada di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan API.js. Nah, ini. Dan data bahan ajar di JSON. Di file data bahan di file data ini, data bahan.json, di sini menyimpan ada UPBCJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok. Nah, semuanya ada di sini. Nah, kemudian di file API.js, saya membuat objek API service seperti load all data. Nah, fungsi load all data menggunakan fetch untuk mengambil isi file dari data bahan ajar JSON. Nah, lalu REST JSON kemudian JSON mengubah teks di sini menjadi objek JavaScript. Nah, fungsi ini mengembalikan promise sehingga nanti di app.js saya bisa panggil dan datanya. Nah, dengan cara ini aplikasi saya bisa membuat semua data master tanpa perlu database, cukup dari file JSON saja. Kemudian app.js. Pertama saya membuat beberapa filter global, misalnya rupiah, untuk mengubah angka menjadi format 100.000 contohnya. Kemudian ada with unit, ini untuk menambahkan satuan seperti buah.
Kemudian ada induk date dan date time dan date time ini untuk menampilkan tanggal dalam format bahasa Indonesia. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita jalankan. Nah, di sini ada filter sortir. Nah, di sini ada kategori mata kuliah. Agar ini bisa diklik, maka kita ubah dulu daerahnya dan kita pilih dulu daerahnya, baru ini bisa diklik. Kemudian kalau kita mau cari berdasarkan kode juga bisa di sini. Dan kemudian kalau mau menampilkan hanya stok yang menipis, kemudian hanya stok yang kosong, kemudian judul, mau dari soal itu berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini juga ada riset filter. Dan kemudian ada fitur tambah data bahan ajar. Contoh, kita masukkan kode mata kuliahnya, kemudian judulnya, kemudian pilih kategori, pilih daerah, kelasnya kita masukin, kemudian harganya, stoknya, kemudian catatan nah ini opsional catatan bisa ditambahkan misalnya edisi 2024. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tracking. Kurang lebih sama seperti tugas 2. Nah, dia otomatis, kemudian tinggal tambahkan nomor NIM, kemudian nomor mahasiswa, pilih ekspedisi, pilih paket, kemudian tanggalnya, atau harga, sesuai dengan data di JSON, kemudian simpan di log. Kemudian di sini saya menambahkan aksi. Nah, di sini. Dan apabila selesai, tinggal klik selesai. Nah, maka otomatis akan berubah jadi selesai. Oke, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.